Ibu, Kang Mas, Bayu, dan adik-adik, asyhadalillah wa iyyakum jami'an. Subuh ini kita akan memasuki bab tarhib min masawil khuluq atau min masawil akhlak. Kita memasuki bab baru, yaitu bab dianjurkannya kita untuk menjauhi akhlak-akhlak yang tercela, menjauhi akhlak yang tercela. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara salah satu tanda kecerdasan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah terlihat dari sistematika penyusunan kitab Bulughul Maram ini. Sebelum beliau menyebutkan tentang akhlak yang terpuji, setelah bab ini ada bab anjuran untuk mengerjakan akhlak yang terpuji. Maka beliau pengarang rahimahullah ta'ala mengawali dengan bab akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela. Kenapa beliau menggunakan susunan sistematika seperti ini? Mendahulukan ancaman bagi orang-orang yang mengerjakan akhlak yang tercela, baru setelahnya menyebutkan tentang anjuran, dorongan, motivasi mengerjakan akhlak yang terpuji. Ini sesuai dengan kaidah dalam kitab adab, yaitu at-tahliyatu qabla tahliyah. At-tahliyatu qabla tahliyah. Hendaknya kita sebagai orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan membersihkan diri dari berbagai kotoran-kotoran sebelum kita menghiasi diri dengan berbagai akhlak yang terpuji, dengan berbagai amalan yang terpuji. Nah, itu kaidahnya. Jadi saya ulangi kaidahnya, at-tahliyatu qabla tahliyah. Kita supaya membersihkan diri sebelum kita menghiasi diri kita. Nah, kemudian beliau mengawali dengan hadis yang pertama, yaitu tentang sebuah penyakit hati yang sangat berbahaya, di mana penyakit ini dapat menggerogoti, dapat menghabisi amal-amal kebaikan kita. Mari kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata. Sering kita sampaikan bagaimana tawaduknya sahabat yang mulia Abu Hurairah. Begitu besarnya rasa takut beliau terhadap akhirat. Ketika menjelang wafat, beliau radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh. Menangis. Para sahabatnya yang hadir bertanya, "Ya Abu Hurairah, kenapa engkau menangis?" Lalu beliau mengatakan, "Aku menangis karena aku tidak tahu bagaimana dengan akhir perjalanan panjangku setelah ini. Sebab di sana hanya ada dua tempat pemberhentian. Ada kalanya di surga, ada kalanya di neraka. Dan aku menangis karena aku menyadari betapa sedikitnya bekalku untuk perjalanan panjang tersebut." Masya Allah, luar biasa. Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kepada kita, beliau merasakan kurang bekal untuk perjalanan akhiratnya. Beliau bersedih karena khawatir. Beliau tidak tahu di mana akan berhenti, apakah di neraka atau di surga. Ini sahabat Nabi, ahli hadisnya Nabi
bekal akhirat kita daripada Abu Hurairah, muridnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari di akhir Rajab ini, sebentar lagi memasuki Sya'ban, kita memperbanyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban sebagai bentuk pemanasan, persiapan untuk menyambut datangnya Ramadan. Kenapa Sya'ban kita tekankan selalu, kita ingatkan selalu? Sebab bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Sebab bulan ini kecepit di antara Rajab dan Ramadan. Banyak orang itu fokus kepada Ramadannya sehingga melupakan bulan Sya'ban. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad." Jauhilah oleh kalian sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul haqaba. Karena sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadits Anas nahwu. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan juga dari jalur Anas. Hadis ini memiliki banyak syawahid, memiliki banyak penguat. Walaupun sebagian ulama ahli hadis ada yang melemahkan hadis ini, namun sebagian ada yang menghasankan hadis ini. Sehingga kesimpulannya, hadis ini adalah hadis makbul insyaallah, hadis yang diterima dan boleh diamalkan insyaallah. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang hasad, Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, beliau menyatakan hampir-hampir, kata beliau, seluruh manusia itu pernah terjangkiti yang namanya hasad. Hampir seluruh manusia pernah mengalami yang namanya hasad. Nah, hasad yang dimaksud dalam bab ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya jilid 10 halaman 125 hingga 126, wal maksud anna al-hasada maradun min amradin nafsi, maradun min amradin nafsi, bahwasanya hasad itu, kata beliau, sebuah penyakit jiwa, sebuah penyakit hati. Wa huwa maradun ghalibun fala yakhlusu minhu illa qalilun minan nas. Hasad adalah penyakit yang menguasai kebanyakan jiwa manusia. Hampir-hampir tidak ada yang selamat darinya kecuali hanya segelintir orang saja. Walihada yuqal, oleh karena itu dikatakan, ma khala jasadun min hasadin lakinnal lain yubdihi wal karim yukhfihi. Saya ulangi, walihada yuqal, oleh karena itu dikatakan, ma khala jasad min hasadin, tidak ada jasad yang selamat dari hasad, lakinnal lain yubdihi, akan tetapi yang tercela apabila menampakkan hasad itu, wal karim yukhfihi, dan orang yang mulia menyembunyikan hasad itu. Nah, kenapa hasad perlu dihindari? Kenapa hasad harus kita jauhi? Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah dari Arba'in Nawawi, ini kutaib ya, kitab kecil yang masyhur di kalangan penuntut ilmu. Hampir seluruh kaum muslimin di penjuru dunia ini
kitab yang bernama Arba'un Nawawi ini. Hampir semuanya kenal, bahkan mayoritas para santri sudah menghafal kitab Arba'in Nawawi ini. Nah, beliau mensyarahnya dengan judul Jami'ul Ulum wal Hikam, halaman 327. Ibnu Rajab mengatakan, wal hasadu markuzun fi tiba'il bashar. Hasad itu markuz, tertanam di tabiat manusia, di tabiat manusia. Wahwa, yaitu anal insana yakrahu ayyafuqahu ahadun min jinsihi fi syai'in minal fadail, yaitu manusia benci jika ada seseorang yang sejenis dengannya, yakni sesama manusia, yang mengungguli dirinya dalam suatu fadail, keutamaan-keutamaan. Itulah hasad. Ketika seseorang tidak suka, ketika seseorang tidak senang, ada orang yang sama, yang selevel, yang mampu menyaingi dirinya dalam keunggulan tersebut. Nah, itulah namanya hasad. Namanya hasad. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah lantas kita harus pasrah bongkokan alias wis kosong lawan? Karena ini merupakan tabiat, wis kita biarkan saja hasad? Tidak. Kita harus tetap melawan penyakit hati yang bernama hasad. Jangan dibiarkan hasad ini bercokol terus dalam hati kita. Kita lawan. Itulah sebabnya Nabi mengajarkan kepada kita doa berlindung dari akhlak yang tercela. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar. Dari akhlak yang mungkar. Wal a'mal, dari amalan-amalan yang mungkar. Seperti Imam Syafi'i, ada amalan mungkar yang baru saja terjadi. Banyak WA masuk kepada kami bertanya, Ustaz, adakah puasa Isra Mi'raj? Ada yang pernah mendengar hadis tentang puasa Isra Mi'raj? Belum pernah ya? Saya juga belum pernah mendengar. Tapi banyak orang yang melakukan puasa di hari Jumat akhir Rajab. Itu tersebar di dunia maya. Masya Allah. Jadi kalau orang yang awam, kalau yang menyampaikan pakai surban, makin banyak lipatan surbannya, wah ini bisa terpengaruh. Maka karena agama kita adalah agama dalil, agama kita adalah agama yang ilmiah, berdasarkan ilmu, maka kita jelaskan, mohon maaf, hingga detik ini kami belum pernah mendapati dalil tentang hal itu, sehingga mohon maaf kita tidak berani mengajar. Kalau ada yang punya dalil, ya silakan datangkan, nanti kita kaji, kita teliti berdasarkan kitab-kitab para ulama, apakah ini sahih atau tidak. Nah, begitu. Ini contoh amalan yang melelahkan, amalan yang melelahkan, namun sekali lagi tidak mendatangkan apa-apa, bahkan mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jangan sampai kita capek beramal, lelah, penat beramal, namun tidak mendapatkan pahala. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyiyah, amilatun nasibah. Amilatun nasibah, lelah, capek beramal, tapi tidak mendapatkan apa-apa, bahkan neraka yang menjadi tempat tinggalnya. Umar bin Khattab suatu saat melewati sebuah gereja, kanisa. Dia melihat di dalamnya ada seorang pendeta yang sibuk beramal,
Bahkan pendeta ini melakukan sebuah ajaran yaitu membujang. Karena di antara ajaran mereka adalah tidak menikah. Kemudian Umar memanggil, ya Rahib, hai Rahib, hai Rahib. Lalu sang rahib keluar. Lalu Umar melihat bekas-bekas pada diri pendeta suatu kelelahan, capek penat beribadah. Lalu Umar menangis, meneteskan air mata. Lalu sahabat di sebelahnya bertanya, ya Umar, ya Ibn Khattab, kenapa Anda menangis? Aku menangis teringat ayat Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Lelah, capek beramal, tapi justru akhirnya masuk neraka. Maka ketika melihat pendeta ini, dia menangis. Kasihan, lelah, capek, ternyata ujung-ujung masuk neraka. Oleh karena itu, di doa yang Nabi ajarkan kepada kita tadi di awal kajian kita sampaikan, doa panggilan pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Nabi mengawali doa paginya dengan ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu yang bermanfaat menentukan berikutnya, wa rizqan thayyiban, menentukan rezeki yang halal. Dengan ilmu seorang muslim mengetahui mana jalan rezeki yang halal dan mana rezeki yang haram. Sebab rezeki ini menentukan wa amalan mutaqabbalan, amalan kita diterima tidaknya dari rezeki. Kalau makanan kita haram, minuman kita haram, pakaian kita haram, kita tunggu dari daging yang haram, maka ketika Anda berdoa kepada Allah, ya Rabb, Anda sujud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita berilmu dulu sebelum beramal, berilmu dulu sebelum berbicara. Inilah pentingnya ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu yang bermanfaat dapat menentukan diterima tidaknya amalan kita. Itulah Nabi kenapa berdoa wa amalan mutaqabbalan, ilmu yang diterima. Nabi tidak meminta wa amalan katsiran, tidak meminta amalan yang banyak, tidak. Tapi Nabi meminta amalan yang berkualitas, amalan yang diterima. Maka penting bagi kelolaan panjenengan memperhatikan diterimanya amal, lebih fokus memperhatikan diterimanya amal daripada memperbanyak amal. Maka belajarlah kembali bagaimana sifat wudu yang benar sebagaimana yang Nabi ajarkan, bagaimana sholat yang benar sebagaimana yang Nabi ajarkan, supaya amalan kita diterima. Eman-eman 60 tahun sholat sujud tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, emang ada Ustaz? Loh, ada. Nabi yang mengatakan ada orang sholat 60 tahun tetapi Allah tidak menerima sholatnya. Kenapa? Orang ini sujud dengan tumanina tapi rukuknya cepat, gak sempurna. Orang ini rukuk dengan tumanina tapi sujudnya cepat, gak sempurna. Ternyata orang yang sholat tidak tumanina, tidak tenang, tidak anteng, sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada pembahasan kita. Hendaknya kita berlindung kepada Allah dari akhlak yang tercela, di antaranya hasad. Maka kita tidak boleh diam, tidak boleh pasrah, hasad merongrong hati kita. Oleh karena itu, sebelum kita menyampaikan kiat-kiat dari Nabi SAW dan juga dari Quran,
bagaimana cara hati kita selamat dari hasad ini, ya, maka kita akan sampaikan beberapa model hasad, beberapa model hasad yang menjangkiti manusia. Model pertama, ya, sebab manusia bermodel-model dalam menghadapi hasad. Yang pertama, di antara mereka ada yang berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang yang dihasadi. Ini model orang hasad yang pertama. Ada orang yang ketika hasad, dia berusaha bagaimana caranya, ya, kenikmatan yang ada pada orang ini hilang dari dirinya, hilang dari dirinya. Sehingga orang yang model pertama ini akan melakukan perbuatan zalim kepada orang yang dihasadi. Tonggone, ini sekarang kabarnya Lombok lagi naik daun ya, mahal kan. Kebetulan kami gak suka pedes ya, gak ngefek bagi kami. Mau larang, mau murah guys, kami aman aja. Emang kami gak suka Lombok. Nah, katanya sekarang mahal ya. Mungkin ada orang yang menanam cabai, ketika harga mahal kemudian cabainya bagus, lalu hasad, maka malam harinya derip pokoknya. Ada seperti itu. Ada yang disemprot pakai itu yang bikin kering gitu ya, disemprot. Emang pernah ada? Saya pernah. Saya punya teman di daerah Ampel, itu nanam tembakau. Waktu itu tembakau harganya mahal dan yang cuaca gak mendukung, yang bagus sulit. Kebetulan punya teman saya ini bagus. Akhirnya apa? Pas besok mau ngunduh, malamnya saya tengah antek. Saya pikir dijatuh. Saya tengah di KPI. Masya Allah. Ada yang dipundeli apa diputus. Itu geli. Ujung-ujungnya itu ya, sehingga tidak tumbuh lagi. Ada macam-macam orang hasad. Banyak orang yang hasad. Jadi ini model pertama, sehingga orang ini berusaha bagaimana nikmat yang didapatkan oleh temannya itu hilang dari dirinya dengan melakukan kezaliman, baik dengan perbuatan, dengan tangannya, atau kezaliman dengan mulutnya, dengan lisannya. Yang penting bagaimana caranya nikmat itu berpindah dari orang tersebut, nikmat itu hilang dari orang tersebut. Nah, jenis yang pertama ini termasuk kelompok yang dilarang dalam syariat. Haram, dosa besar. Ya, dosa besar. Jenis orang pertama ini adalah apa yang dialami oleh iblis, laknatullah alaihi. Ketika iblis hasad kepada ayah ibu kita, yaitu Adam dan Hawa, kepada Adam waktu itu alaihissalam, di mana iblis terus berusaha bagaimana Adam dan Hawa ini terusir dari surga, bagaimana Adam dan Hawa tidak mendapatkan kenikmatan di surga. Itu yang menjadi cita-cita iblis di kala itu. Kenapa? Hasad awalnya. Hasad iblis. Bagaimana tidak? Dia sebagai pemain lama yang lebih dulu diciptakan daripada manusia, tiba-tiba Allah ciptakan makhluk baru. Lah kok dia yang senior disuruh sujud kepada yang junior? Wah, gak boleh ini, gak boleh terjadi. Gak bisa. Saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Masa saya sujud kepada dia? Gak mau dong. Gengsi. Akhirnya apa? Muncullah hasad. Lalu sejak itu dia berusaha, piye carane Nabi Adam ini tidak mendapatkan kenikmatan di surga, sebagaimana dia tidak mendapatkan kenikmatan itu. Akhirnya berusaha dirayu dari berbagai sisi, berusaha disesatkan dari berbagai arah dan dengan berbagai cara. Sehingga disebutkan dalam Quran itu bagaimana iblis itu
mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, tetapi tidak bisa dari atas. Kenapa? Atas itu jalannya rahmat, sehingga tidak sanggup menggoda kita dari atas. Nah, ini hasad yang terlarang, model pertama ini. Dan hasad jenis ini pula yang pernah menimpa Bani Israil. Yahudi Bani Israil itu orang yang berilmu. Mereka telah mendapatkan ilmu tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman, yang ternyata sifat-sifat itu ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya mereka orang yang pertama kali membela Nabi, beriman kepada Nabi, sebab mereka sudah mengetahui tentang ciri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan disebutkan namanya dalam kitab mereka, Ahmad. Harusnya mereka menjadi orang yang pertama beriman kepada beliau. Namun ternyata karena hasad, mereka tidak mau beriman kepada beliau, sehingga mereka berusaha bagaimana caranya Nabi akhir zaman ini meninggal dari dunia. Ya, karena apa? Nabi dimusuhi, Nabi diracun, bahkan Nabi disihir, disantet kalau sekarang oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Aksom, lalu diracun oleh seorang wanita dari bangsa Yahudi ketika perang Khaybar. Nabi diracun. Nah, kenapa demikian? Allah menyebutnya dalam surat Al-Baqarah, mengabadikan bagaimana tabiat karakter orang Yahudi ini. Wadda katsirun min ahli kitab aw yaruddukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sebagian besar ahli kitab Yahudi Nasrani menginginkan lau yaruddunakum, sekiranya kalian umat Islam itu murtad, kembali kepada kekafiran setelah kamu beriman. Kenapa mereka menginginkan kita menjadi kafir? Hasadan, dikarenakan dengki, hasad yang timbul dari diri kita, dari diri mereka, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Bahkan Allah berfirman dalam surat An-Nisa 54, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli, ataukah mereka dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran karunia kenabian, Al-Qur'an dan kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dengki, hasad. Ini model yang pertama. Kemudian model yang kedua, di antara jenis yang kedua, ada orang yang menghendaki kenikmatan yang ada pada saudaranya berpindah kepada dirinya. Ini jenis hasad yang kedua. Kalau yang pertama menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya hilang. Kalau yang kedua menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya itu berpindah kepada dirinya. Misalnya kita punya saudara, punya tetangga, ditakdirkan istrinya cantik. Wah, kok lain bojone ini. Akhirnya dia berusaha bagaimana rumah tangga ini rusak, bercerai. Supaya apa? Ben bojone dipek dheweke. Nah, ini contoh jenis yang kedua. Sehingga dia berangan-angan tiap hari piye carane tonggo iki pegaan. Piye carane tonggo iki cerai. Menggunakan sihir lah, sihir mahabbah, pelet dan sebagainya. Dijadikan si istri benci kepada suami, atau sebaliknya dijadikan suami benci kepada istrinya.
akhirnya merusak rumah tangga saudaranya. Lalu setelah itu dia merebut istri tetangganya. Bisa jadi seperti ini, bisa jadi. Nah, jadi ini contoh hasad yang kedua, yaitu menginginkan kebaikan, keutamaan yang dimiliki saudaranya berpindah kepada diri, dan ini juga dilarang dalam syariat. Jenis model hasad yang ketiga, orang yang ketiga ini dia tidak berharap hilangnya kenikmatan yang ada pada saudaranya, tidak, tetapi orang ini berbahagia, orang ini senang apabila saudaranya tetap dalam kondisi yang buruk, tetap miskin, tetap melarat, tetap goblok, bodoh, tetap dalam kesesatan. Justru kalau tetangganya ini atau temannya ini mendapatkan harta, menjadi orang yang pandai, derajatnya terangkat, ekonominya makin membaik, hatinya teriris-iris, hatinya sakit melihat tetangganya yang sukses. Jenis orang ketiga ini sama, ini juga termasuk orang yang tercela. Jadi ini jenis yang ketiga, dia tidak ingin nikmat temannya berpindah atau hilang, tidak, tapi dia senang kalau lihat temannya tetap dalam keterpurukan, lihat temannya tetap dalam kemiskinan, dalam kebid'ahan, dijarmai. Ada temannya melakukan kesesatan, dijarmai, ini belum rokok diri, dengan seperti itu. Nah, ini termasuk jenis yang ketiga. Nah, ini juga tercela, nggak boleh dalam syariat. Jenis yang keempat, ya semoga kita nggak termasuk jenis pertama, kedua, ketiga. Yang keempat kita lihat model orang yang hasad. Orang ini tidak berharap hilangnya kenikmatan yang ada pada saudaranya, akan tetapi ia berharap dirinya memperoleh kenikmatan sebagaimana yang dirasakan oleh saudaranya, dan ia berusaha untuk mendapatkan nikmat tersebut sehingga kondisinya bisa terangkat setara dengan saudaranya. Nah, ini jenis hasad yang keempat. Yang keempat. Nah, ini jenis yang keempat. Tetapi ketika sudah sama-sama terangkat, sama-sama cita-citanya tercapai, kenikmatan tidak bisa ia raih, maka ia berusaha terjerumus dalam hasad. Ia pun ingin kenikmatan saudaranya lenyap. Ini jenis juga tidak baik dalam syariat. Jadi jenis pertama, kedua, ketiga, keempat adalah jenis yang tercela. Jadi saya ulangi yang keempat ya, orang ini gak ingin nikmat yang ada pada saudaranya lenyap, tidak, tapi dia ingin sama dengan saudaranya, ingin mendapat yang sama dengan saudaranya. Ketika sudah berusaha untuk memperoleh supaya setara, setingkat dengan saudaranya itu, tetapi ketika di tengah jalan dia nggak berhasil berubah pikirannya, dia berubah pikirannya, usahanya sama, kerjanya sama, jobnya sama, sudah berusaha untuk meraih yang setara, lalu ternyata dia gagal. Akhirnya dia pun ingin kenikmatan yang ada pada saudaranya itu menjadi lenyap, sehingga saudaranya itu akan terjatuh dan setara dengan dirinya pula. Nah, ini jenis yang keempat. Maka keempat jenis ini sama-sama tercela dan dilarang dalam syariat. Nah, sekarang kita lihat jenis yang kelima. Orang yang kelima ini modelnya dia hasad kepada saudaranya, iri kepada saudaranya, tetapi ia tidak berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya. Dia tidak mendoliminya baik dengan tangan maupun dengan lisannya. Kemudian orang ini berusaha, dia sudah berusaha untuk menjaga dirinya tidak menyakiti, mendolimi, tetapi ia berusaha untuk menghilangkan hasad dalam hatinya, tetapi ia tidak berhasil.
Ada hasad, tapi sudah diperjuangkan, ditolak, dilawan, diingkari, tapi gak berhasil. Bahkan hasad mendominasi hatinya. Hasad senantiasa merongrong hatinya. Maka orang jenis yang kelima ini, selama dia tidak menampakkan hasadnya, tidak mewujudkan penyakit hasadnya dengan lisannya, dengan tangannya, dengan perbuatannya, maupun dengan bentuk apa saja, dengan isyarat atau apa saja, terus dia berusaha menyembunyikan hasad ini, maka jenis orang yang kelima ini dia tidak tercela dan dia mendapatkan pahala disebabkan jihadnya melawan hasad. Ini jenis yang kelima. Dia hasad, tapi dia berusaha untuk menyembunyikan hasadnya tersebut, tidak mau menampakkan hasad tersebut. Dan ini banyak menimpa kaum muslimin. Para ustaz, para kiai itu juga mengalami seperti ini. Salah satu contoh, gurunya Imam Al-Bukhari. Gurunya Imam Al-Bukhari, maaf ya, Imam Al-Bukhari dengan gurunya Imam Muslim itu ada hasad di antara mereka, sehingga Imam Muslim untuk menghormati kedua gurunya agar supaya guru yang A tidak hasad kepada guru yang B, agar supaya guru B tidak hasad kepada guru yang A, maka Imam Muslim sama-sama tidak menggunakan sanad dari kedua gurunya ini. Padahal Imam Muslim muridnya Imam Al-Bukhari, tapi jenengan ketika membaca kitab Imam Muslim tidak akan ditemui sanad dari Imam Al-Bukhari dan sanad dari gurunya Imam Muslim. Kenapa? Beliau sebagai murid ingin menjaga kedua hati gurunya. Maka beliau mengambil jalan tengah, sama-sama tidak mencantumkan sanad dari kedua gurunya. Masya Allah. Ini adab murid zaman dulu. Kalau sekarang kan malah dituduh gurunya. Di media sosial itu dituduh gurunya. Akhirnya apa? Makin tinggilah kehasadan di antara mereka. Nah, ini kaum muslimin, selama jenengan mengekang, menyembunyikan hasad itu, terus berdoa kepada Allah, setiap hasad itu datang maka menjadi azam, pendorong bagi kita untuk lebih semangat lagi untuk meraih kebaikan, maka ini tidak tercela. Dan inilah di antara salah satu bentuk keimanan yang ada dalam diri kita. Nah, ya itulah di antara lima model hasad yang ada di kalangan kaum muslimin dan juga manusia pada umumnya. Nah, kita lanjutkan yang akan datang tentang tips atau kiat-kiat dari syariat bagaimana mengatasi sifat hasad ini, karena waktu sudah tidak memungkinkan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita dari sifat hasad yang tercela ini. Kemudian tak lupa kita berdoa, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna taqabbalan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan, antarkan Ramadan kepada kami, dan terimalah amalan-amalan kami pada bulan Ramadan kelak yang akan datang. Allahumma amin. Baik, silakan yang mau bertanya, ada satu kesempatan masih ada waktu sebelum syuruh. Adakah di antara kita itu orang yang tidak mempunyai sifat hasad? Kayaknya punya ketujuh mungkin mereka. Baik. Adakah di antara kita orang yang tidak punya penyakit hasad? Bahkan dia mengusulkan penyakit tujuh harusnya. Maaf, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dunia ini saling berpasangan. Ada siang, ada malam, ada surga, ada neraka.
Ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Ada laki-laki, ada perempuan, nggak ada ketiga. Bencong nggak ada. Bencong itu pasti punya kelamin. Kalau nggak laki-laki, perempuan pasti. Allah nggak pernah menciptakan yang ketiga. Ada ahlul haq, ada ahlul batil, kan begitu. Makanya doa kita itu Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni tiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Kalaupun ada yang ketiga itu namanya syubhat. Syubhat, perkara yang sangat samar antara halal dan haram. Ini berbahaya. Syubhat kita jauh sejauh-jauhnya. Nah, maka kalau ada orang ngaku ada orang yang ketiga itu berarti dia tuh dipertanyakan, ini kamu nggak laki-laki perempuan. Dalam surat An-Nisa ayat 54 Allah berfirman, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadlihi. Allah mengatakan dengan tegas dalam Al-Quran, mereka itu hasad kepada Rasulullah SAW. Jadi setiap orang punya hasad. Ibunda kita Aisyah itu hasad kepada Khadijah. Setiap Nabi menyebut Khadijah, Aisyah langsung cemburu, marah sama Nabi. Makanya Nabi berhati-hati betul. Jarang Nabi menyebut istri pertamanya Khadijah di samping Aisyah, sebab marah itu Aisyah. Marah. Ya. Jadi hasad itu pasti ada, hasad itu. Hasad itu pasti ada. Maka tadi dikatakan oleh ulama, bahwasanya orang yang terpuji itu yang berusaha menyembunyikan hasadnya. Jangan dalam hal itu. Ya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kurang bagaimana? Nabi Yakub, Nabinya Allah punya anak hasad sama anaknya. Dari 12 putra Nabi Yakub dari 4 istri itu, ya, ada yang dihasadi oleh saudaranya namanya Yusuf. Ini Quran yang menceritakan. Ini menunjukkan apa? Hasad pasti ada. Bahkan anak-anak kita demi Allah mereka juga akan terjangkiti hasad. Semua akan mendapati yang namanya penyakit hasad. Oleh karena itu Allah dalam surat An-Nas mengajarkan kepada kita sebuah benteng perlindungan, ya, dari doa yang harus kita baca setiap pagi dan sore 3 kali, sebelum tidur 3 kali, ya, setelah sholat 1 kali, sholat subuh dan maghrib 3 kali, yaitu surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Di antaranya wa min syarri hasidin idza hasad. Quran mengatakan wa min syarri hasidin, dari keburukan hasid setiap orang yang hasad. Ini menggunakan isim nakirah. Ini menunjukkan apa? Setiap orang itu punya yang namanya hasad. Pasti ada. Nah, maka di sini kita berlindung wa min syarri hasidin idza hasad, agar Allah melindungi kita dari sifat hasad. Nah, seperti itu Bapak. Nah, tetapi ada hasad yang istilah syariatnya itu bukan hasad tapi ghibthah. Ghibthah itu adalah jenis yang kelima, yang kita sebut yang keenam. Yang keenam kita sebutkan tadi. Orang ini menginginkan keutamaan kenikmatan sebagaimana dimiliki oleh orang lain. Dan syariat mengizinkan ini. La hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada 2 orang. Yang pertama, orang yang diberi harta yang melimpah dan dia menggunakan hartanya untuk fisabilillah. Yang kedua, orang yang diberi ilmu lalu dia menggunakan ilmunya untuk di jalan Allah, didakwakan, diamalkan. Nah, kita boleh hasad kepada 2 jenis ini. Yang istilahnya bukan hasad tapi ghibthah. Ghibthah itu kita menginginkan kebaikan yang ada pada saudara kita, tapi tidak menginginkan kebaikan itu hilang dari saudara kita. Seperti ada orang yang dermawan datang ke Masjid Rahmat, Pak, ini ada jariah dari kamu, seamplop 10 juta. Masya Allah, ini ya Allah, saya ingin kayak orang ini. Wes soge dermawan, gak pedih, nah itu boleh. Atau ada seorang alim
belum tentu yang menyampaikan ini ulama, belum tentu. Ibnu Mas'ud mengatakan dulu di zaman kami banyak orang yang pendek khutbahnya, panjang sholatnya. Nanti di zaman kalian banyak orang yang panjang khutbahnya, pendek sholatnya, alias ahli orator, tapi sedikit ulamanya. Nah, maka kami belum tentu ulama, kami masih tolib, masih penuntut ilmu. Andai kata ulama ahli ilmu mengamalkan ilmunya soleh, lalu ada, ya Allah, aku pingin kau yang ini. Nah, itu boleh. Jadi namanya apa? Ghibtah. Mungkin ini yang ketujuh. Ghibtah. Ini dibolehkan dalam syariat. Nah, saya kira itu sudah cukup ya. Insyaallah semoga. Masih ada lagi? Diizinkan ya. Dalam pedagang. Dia ingin laris dagangannya. Dia menjual lebih murah dari pasaran atau membeli lebih tinggi dari pasar. Ini masalah atau apa? Baik. Yang pertama, yang perlu kita yakini tentang ya, apa itu kamus rizki. Rizki itu kamus ini. Rizki itu akan selalu mengejar kita sampai kita mati. Itu prinsip dalam rizki. Tetapi syariat memberi sebuah garis, sebuah pembatas tentang masalah rizki. Ada satu hal yang kita tidak boleh melakukan yang disebut dengan istifqah yang kita sampaikan kemarin. Jadi syariat itu menganjurkan kita agar berlomba-lomba dalam kebaikan, agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai setan itu masuk memprovokasi kita sehingga kita menggunakan berbagai cara, gak peduli halal haram, gak peduli perasaan tetangga dan temannya, penting pokok aku sukses. Nah, termasuk diantaranya jual beli. Ada dua toko bersaing karena toko satunya laris, untuk menyaingi temannya itu karena ada hasad di situ, ada iri di situ, dia pun banting harga, rela bangkrut, penting tokonya laris. Dia kok doa, mendingan gak usah dagang kalau gitu daripada modal gak balik. Nah, sedangkan dalam syariat kita dianjurkan supaya bersaing yang sehat, bersaing yang sehat. Nah, maka kalau dilihat dari pertanyaan Bapak tadi, ada orang yang gak sabar dalam mencari nafkah, lalu dia menjual dengan harga di luar kewajaran. Ini dalam syariat tidak dibolehkan. Makanya dalam syariat itu ada dalam ilmu fikih muamalah, tidak boleh menghadang para pedagang sebelum tahu harga pasaran di pasar. Itu nggak boleh, diharamkan dalam syariat. Izinkan mereka sampai datang di pasar dan mengetahui harga pasaran di pasar. Kalau sudah tahu harga pasaran, maka dia diberi hak pilih, melanjutkan akad jual beli atau hak khiyar. Contoh, bapak dari desa bawa dagangan sayuran, guru ngerti ke pasar kayak opo, mau dijegat dengan terus tak terakhir sampai ini nggak boleh dalam syariat. Biarkan pedagang ini, ya wes, saya setuju akad dengan Anda, tapi saya mau ke pasar dulu, tahu harga pasar, supaya tidak ada yang terdolimi, kan begitu. Nah, itulah di antara peraturan syariat. Maka orang yang bapak tanyakan itu jelas, kalau dia rela bangkrut, yang penting laris dan menyaingi temannya, ini termasuk ciri-ciri orang yang hasad dalam hatinya. Maka bersabarlah, ojo menolak, itu tidak bagus. Selain menyakiti perasaan yang lain, bisa merusak pasar harga. Ini tidak boleh dalam syariat. Saya kira itu, semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.